Perkenalkan, nama saya Putri Aditya Sormin. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2020. Baiklah, saya akan menjawab 4 pertanyaan mengenai soal ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi dalam Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain, MSI. Baiklah, sebelum saya menjawab apa itu komunikasi organisasi, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa itu komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis, yang berarti common, sama. Lalu apa itu komunikasi? Komunikasi adalah upaya menyampaikan pesan, perasaan, pendapat, atau memberikan berita serta informasi kepada orang lain. Selanjutnya, organisasi. Organisasi adalah wadah atau kegiatan di mana berisi orang-orang yang melakukan berbagai jenis tugas atau kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, lalu apa itu komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi adalah suatu jaringan komunikasi antar manusia yang saling bergantung satu sama lainnya dalam konteks organisasi. Komunikasi organisasi juga memiliki fungsi, di mana terdapat 4 fungsi dalam komunikasi organisasi. Pertama, transparansi atau keterbukaan untuk umum. Organisasi yang terbuka juga akan memiliki komunikasi yang terbuka. Kedua, empowerment, pemberdayaan daripada anggota. Pemberdayaan dapat berjalan dengan baik jika ada komunikasi yang baik. Pemberdayaan dalam internal organisasi dengan sasaran anggota dapat berjalan dengan baik jika dilakukan komunikasi yang baik pula. Ketiga, ownership atau kepemilikan, di mana adanya rasa tanggung jawab di antara anggota organisasi. Dan fungsi yang terakhir ialah emotional commitment atau keterikatan dalam komitmen. Orang-orang dalam organisasi memiliki keterikatan jika memiliki komunikasi yang baik. Selain sebagai ilmu pengetahuan, komunikasi juga sebagai seni dalam bergaul, di mana komunikasi sebagai seni dalam mengekspresikan suatu gagasan. Ketika manusia ingin berinteraksi dengan orang lain, manusia tersebut memerlukan adanya komunikasi, dan komunikasi menjadi dasar di mana interaksi tersebut terbentuk. Ketika manusia ingin bergaul dengan orang lain, ketika manusia ingin bercerita atau berbagi pendapat, manusia memerlukan adanya komunikasi. Nah, seni dalam bergaul di sini maksudnya komunikasi menjadi alat dalam manusia untuk melakukan interaksi atau bergaul dengan orang lain. Komunikasi bersifat sistematik. Komunikasi bersifat sistematik ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Nah, yang pertama ini sisi internal. Dalam sisi internal ini melibatkan budaya, nilai, adat, pengalaman, dan juga pendidikan. Yang kedua, sisi eksternal. Nah, sisi eksternal ini meliputi unsur-unsur lingkungan di luar individu, termasuk kata-kata yang dipilih untuk berbicara, isyarat fisik peserta komunikasi, kegaduhan, penataan ruang, pencahayaan, dan juga temperatur ruangan. Bagaimana komunikasi pemerintah Indonesia dalam menanggulangi COVID-19? Komunikasi pemerintah Indonesia dalam menanggulangi COVID-19 seharusnya lebih transparansi dan lebih jelas. Apabila pemerintah menetapkan adanya PSBB, lockdown, jaga jarak, ataupun menetapkan adanya protokol kesehatan, seharusnya lebih dikatakan dengan jelas kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih paham, dan pemerintah juga lebih terbuka kepada masyarakat, dan masyarakat akan memahami dan ikut juga serta membantu pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Baiklah, demikian jawaban saya mengenai soal ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi dalam Organisasi. Semoga juga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.